Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks untuk besok di hari terakhir minggu ini, dan juga ada 7 saham di sektor mining yang akan saya analisa. Ada Medco, Elsa, Pegas, MDKA, Tins, Inco, dan Antam. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini cukup bagus ya, akhirnya rebound, bergerak tetap di zona hijau dari open dan sempat volatile sebentar, tapi kemudian terus naik rally dan ditutup naik 0,6% ke harga 6012. Sempat hampir menyentuh level tertingginya di 6019 ya, seperti yang saya bilang kemarin sekitar 6020, tapi akhirnya tutupnya turun ya di 6012. Kalau dilihat transaksi asing hari ini ada di 9,5 triliun. Jadi sudah bisa dipastikan ya, sekarang transaksi selalu di bawah 10 triliun. Jadi memang market sepi. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy di 83 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG hari ini rebound dan membuat gap ya. Gap lagi dibuat ya di 5975, dan gap yang di 5946 pun belum ditutup. Jadi ya tetap selalu waspada ya di keadaan seperti ini. Tetap jaga profit, pasang trailing stop walaupun ada potensi rebound untuk melanjutkan kenaikan besok ISG, tapi tetap juga ada potensi untuk koreksi karena di hari Jumat bisa aja ada aksi profit taking. Jadi tetap perlu hati-hati ya. Seperti itu aja untuk ISG. Kalaupun besok bisa melanjutkan kenaikan ya, mentok-mentok mungkin ya ini menutup gap di 6050 ya. Ini ada gap yang terbentuk di 20 April. Jadi di 6050 kemungkinan juga terbatas kenaikan ISG kalau besok melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu untuk ISG. Apakah ISG bisa menutup gap yang di bawah ini ya? Ada gap kecil di 5975, potensi besar ditutup. Kalau ISG kalau nggak besok atau hari Senin koreksi, arahnya bisa menutup gap yang di bawah ini di 5975. Seperti itu untuk ISG. Kalau dilihat indikator MACD memang sudah membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Cuman ya masih tanggung ya. Ya tetap selalu waspada. Yang sudah profit pasang trailing stop atau jagain profit atau take profit ya, disesuaikan lah dengan strategi dan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup naik tipis 0,81% ke harga 620. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih terus net sell, bahkan dari hari Senin sampai hari Kamis ini asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco cukup bagus. Kalau saya lihat tetap bagus karena Medco mempertahankan 600, sempat breakdown nih 2 hari di tanggal 26 dan 27 April, tapi besoknya dia rebound. Jadi itu tandanya memang Medco mau mempertahankan supportnya 600. Jadi untuk besok ada potensi melanjutkan kenaikan ya, terdekat menguji 640 sampai 660 aja paling. Kalau ditarik upside-nya cukup tinggi juga ya. 6% ya, kemungkinan 640 juga sudah cukup bagus kalau besok Medco bisa mengarah ke situ. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 600 cukup dalam, risk rewardnya nggak masuk. Dan kalau dilihat kondisi sekarang ya tergantung. Kalau Bapak Ibu mau ya boleh-boleh aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau nawar lebih bawah ya tunggu aja Medco ini. Atau kalau besok Medco dikasih koreksi dulu ke 610 atau 605 bisa spekulasi buy aja. Cut loss kalau turun dari 600. Kalaupun nggak mau cut loss boleh nggak di Medco ya boleh, cuman rugi waktu dan resikonya lebih besar karena misalnya kalau Medco melanjutkan penurunan breakdown dari 600 arahnya sampai 555. Kalau 555 ini nggak kuat menahan harga Medco
Medco, ya Medco akan terus turun lebih dalam. Jadi skenario nya kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss di area 580, 575 ya bisa dibawa sampai bawah. Ya berharap aja ada pantulan. Kalau nggak ada pantulan ya Bapak Ibu bisa cut loss lebih dalam di 540. Kalau mau seperti ini skenario nya atau trading plan-nya juga bisa. Kalau sudah 12% risk reward-nya ya Bapak Ibu harus pasang minimal Medco ke 700 sampai 720, jadi 16%. Jadi risk reward-nya masih masuk kalau ini dihapus ya. Kalau Bapak Ibu main swing trade ya masih masuk, cuman waktunya agak lama ya. Kalau Bapak Ibu yang sabar ya boleh-boleh aja, coba aja ya. Misalnya 10% dari portofolio coba beli Medco di harga sekarang, dan risk reward-nya seperti ini tadi. Cut loss kalau turun dari 540, target profit di 700 sampai 720. Bisa seperti itu kalau mau untuk Medco. Tapi kalau Bapak Ibu yang main day trader atau swing trade yang perlunya mungkin cuma 1 sampai 7 hari atau 5 hari ya nawar dulu lah di area bawah, dan ya harus siap cut loss mepet. Jadi seperti itu untuk Medco. Ya potensi besok semoga bisa melanjutkan kenaikan. Kalau saya lihat ya mentok-mentok 640 ke situ arah Medco kalau besok melanjutkan kenaikan. Indikator MACD mengarah ke atas, golden cross, bar chart di atas 0 makin tinggi, volume hari ini meningkat dan harga Medco naik. Walaupun candle merah tapi ini volume meningkat karena memang ada buyer dari bawah ke atas. Jadi seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini ditutup naik tipis 0,58% ke harga 344. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa sama masih bergerak sideways, belum mampu breakout 350. Mungkin besok karena hari ini volume meningkat tapi harganya tanggung karena udah dekat 350 resistennya. Kalaupun mau beli harga sekarang, cut loss-nya cukup dalam. Cut loss mepet kemungkinan ke trigger karena ini potensi profitnya cuma di 1,96%, dan cut loss-nya yang nggak mau ke trigger ya cut loss-nya di bawah di 322 sekitar 6%. Ya ini kalau dilihat seperti ini ya nggak masuk, mending nawar di bawah. Kalau kemarin beli di bawah ya udah ideal. Sekarang harga di pertengahan, mending wait and see aja dulu atau coba beli Elsa ini kalau Elsa besok breakout 350. Kalau dilihat volume meningkat ya coba aja spekulasi buy ya, karena kalau Elsa ini mampu breakout dengan volume terdekat bisa sampai 370, menguji EMA 60-nya nih, resisten dinamik yang warna hitam garisnya ini. Jadi seperti itu, dan semoga aja besok Elsa mampu breakout aja dulu. Yang penting dia kalau confirm breakout ya 350 akan bergerak di area supportnya. Ini resisten 350 akan menjadi support dan resistennya ada di 380. Jadi di area sini Elsa akan bergerak. Yang penting kuncinya 350 di breakout dulu biar lebih aman. Jadi seperti itu, harga sekarang harga tanggung ya, coba belinya buy on breakout atau tunggu Elsa koreksi ke area 334 sampai 332 baru spekulasi di bawah juga boleh seperti itu ya. Indikator MACD memang masih bagus, sinyalnya masih bagus, garis biru mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atas 0 makin tinggi, volume ya lumayan meningkat. Ya lihat besok lah mampu nggak Elsa breakout 350. Seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini malah terkoreksi cukup dalam 2,38% ke harga 1230. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas ya hari ini koreksi tapi volumenya biasa aja ya, dan juga candlenya walaupun ditutup penuh bisa aja besok melanjutkan koreksi. Tapi kalau dilihat dari teknikal, Pegas akan mempertahankan supportnya di 1190 karena ini dia sudah membuat rejection beberapa kali, bahkan dari 14 April, 15 April, di 16 April breakdown, tapi kemudian dia naik lagi dan ya bisa dikatakan memang 1190 support kuat. Kalau Bapak Ibu yang sudah beli di daerah atas ini
ini sabar aja, kemungkinan akan koreksi dulu atau besok bisa juga langsung rebound. Nggak perlu takut karena Pegas sepertinya juga akan mempertahankan supportnya di 1190 karena memang itu area base Pegas ya. Nih kalau dilihat, nih area base, nih base juga, nih dia area base barunya juga di sini. Ditarik ke bawah. Nah, ini area base Pegas yang baru. Nah, seperti ini untuk Pegas. Jadi kalau Pegas ini gagal breakout, besok nggak kembali ke atas 1260, minimal besok tutup di 1260 ya Pegas ke bawah dulu. Akan uji supportnya 1190. Bagi Bapak Ibu yang belum punya ya coba spekulasi buy aja di area 1200. Ya, kemungkinan besar memang akan dipertahankan. Ini historinya memang pernah terjadi di sebelumnya ya. Pegas bergerak sideways di range harga, supportnya 1190, resistennya 1260. Ya, ini di tahun 2020 di bulan Juli. Jadi seperti itu untuk Pegas. Semoga Pegas minggu depan bisa menutup gapnya aja dulu terdekat hari Senin atau Selasa di 1300 atau menguji EMA 200-nya di 1315. Seperti itu untuk Pegas. Indikator MACD masih membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya, tinggal nunggu besok kemana sinyalnya, apakah melanjutkan koreksi, dan kalaupun melanjutkan koreksi, ya semoga hari Senin ada pantulan dari area support. Seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup naik cukup tinggi 5,34% ke harga 2.560. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA juga hari ini didistribusi ya. Nilainya lihat signifikan CYU di 206.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, akhirnya MDKA sudah mengkonfirmasi kalau MDKA breakout dari resistennya 2380 sampai 2400 ini. Ini kita tarik sini aja, ini resistennya, dan juga itu bisa dikatakan pola cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya lebih kecil. Nah, dan ya ini udah confirm breakout. Jadi potensi MDKA terdekat ya ke 2600. Kalau 2600 resistennya ini di breakout juga karena hari ini volume meningkat ya, dan juga MDKA ini sudah dari minggu lalu dari tanggal 23 April terus meningkat volumenya, dan saat koreksi volume kecil ya harusnya besok bisa menyentuh 2600. Breakout enggaknya ya tergantung market makernya. Kalau melanjutkan kenaikan ya arah selanjutnya ke resistennya di 2800 sampai 2850. Dan sekarang memang sudah ketinggalan. Kalau mau beli MDKA memang di area 2400 sampai 2450 ini area idealnya untuk beli MDKA. Jadi seperti itu untuk MDKA. Harusnya MDKA kalau saya lihat ya potensinya MDKA ke atas dan kemungkinan nggak akan jebol lagi 2400 dalam seminggu ke depan atau minggu depan untuk MDKA. Jadi kalau MDKA nanti koreksi bisa buy on weakness. Jadi seperti itu untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada TINS yang hari ini naiknya cukup signifikan 9,37% ke harga 1750. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya TINS diakumulasi ya. Nih si JP Morgan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS akhirnya breakout juga dari 1600. Sayangnya dia membuat gap dari volume meningkat. Jadi potensi besok tetap pasang trailing stop, belum bisa spekulasi buy. Ya resikonya koreksi ini udah sering karakternya, walaupun volume meningkat besoknya bisa aja dia nih seperti histori sebelumnya. Nih ya di tanggal 26 Maret dia naik tinggi dengan volume nih. Besoknya koreksi. Di tanggal 12 Maret dia naik dengan volume breakout 2000 tapi bisa dikatakan false breakout dan dia turun lagi. Jadi besok tuh bisa area profit taking. Kalaupun melanjutkan kenaikan ya mentok-mentok kalau ditarik upside-nya 1800 lah sampai EMA 60-nya ini ya paling ke sini.
Ya 1800 juga sudah cukup tinggi ya, apalagi sampai ke 1840. Kalau besok TINS sampai 1800, pasang trailing stop aja, jaga-jaga kalau yang punya dari darah bawah. Kalau yang baru beli ya harus siap kalau dibawa koreksi dulu. Dan semoga ini confirm breakout, jadi TINS mempertahankan 1600. Ya bisa aja TINS koreksi dulu. Idealnya memang lebih baik koreksi dulu, uji supportnya atau nutup gap ini biar lebih lancar kalau naik lagi. Ya bisa seperti ini nanti skenario-nya untuk TINS. Kalaupun naik seperti saya bilang tadi ya maksimal ke 1840. Jadi seperti itu untuk TINS. Yang punya dari bawah pasang trailing stop, jagain profit daripada profitnya hilang. Karena kalau besok TINS membuat candle merah, mending profit taking aja dulu ya. Nggak usah takutnya dia rebound atau berbalik arah, ya udah biarin aja, yang penting profit yang ada dijaga. Karena kalau mengharap yang belum ada itu bisa aja nanti dia jeblok koreksi ya. Kalaupun ARB besok ya Bapak Ibu masih profit juga. Nah kalaupun dia ARB dari harga sekarang, ARB-nya di 6% apa ya, di 6,5% ya Bapak Ibu masih profit, tapi profitnya tipis, mending take profit aja dulu. Misalnya jebol 1720 take profit, bisa seperti itu. Atau ya disesuaikan dengan profil resiko masing-masing, karena setiap orang juga berbeda psikologinya, berbeda juga profil resikonya dan ketahanannya menahan saham, dan juga tergantung target yang ditentukan masing-masing. Jadi seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Inco yang hari ini melanjutkan kenaikan ke harga 4.650, naik 3,79%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya Inco rebound dan breakout lagi. Yang dulunya support kuatnya di 4.340, dan hari ini Inco breakout 2 resisten ya, 4.340, dan resisten dinamik EMA 200 di 4.660. Dan juga hari ini Inco sesuai target saya yang saya buat di grup trading bersama Bernier Trader ya, sudah saya infokan dari 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Inco buy, dan target saya ya menutup gap aja dia, tapi hari ini gapnya lewat. Untuk besok apakah bisa lanjut ya tergantung. Kalau dilihat harga nikel, ini nikel naik ya, lihat nanti malam penutupannya apakah hijau. Kalau hijau atau di atas harga tertingginya kemarin, ya potensi Inco akan lanjut menguji 4.810 ini ya resistennya ini, dan bagus lagi kalau confirm breakout. Tapi kalau saya lihat ya paling bisa menyentuh. Jadi Bapak Ibu ya sesuaikan dengan strategi dan taktik masing-masing ya untuk Inco, karena ini terlihat nikel ini ada gap 2 ini ya, apakah ditutup dalam waktu dekat atau nikel tetap terus naik ya bisa aja. Jadi sebagai trader kalau kondisi seperti ini, Inco juga membuat gap hari ini ya, yang sudah punya dari bawah pasang trailing stop, jaga-jaga aja. Kalau ternyata besok misalnya Inco breakdown dari EMA 200 nya ini, mending profit taking ya, karena potensi menutup gap dan potensi besar kembali akan uji supportnya lagi di 4.340, karena ini pola dead cat bond gagal ya, nggak terjadi. Inco rebound ya, bisa aja Inco nanti bergerak di area supportnya. Sekarang resisten 4.340 jadi support, dan resistennya ada di 4.800. Jadi seperti itu untuk pergerakan Inco. Semoga hari ini nikel juga melanjutkan kenaikan, dan besok Inco bisa melanjutkan kenaikan, dan bagusnya lagi kalau mampu breakout. Tapi kalau saya lihat ya kemungkinan bisa terjadi false breakout ya. Yang penting pasang trailing stop, kalau sudah cuan-cuan besar jagain profit ya. Jadi seperti itu untuk Inco. Indikator MACD mengarah ke atas, golden cross, garis biru mengarah ke atas, bar chart di atas 0 terbentuk, dan volume meningkat ya. Jadi ada peluang Inco bisa lanjut besok. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Antam yang hari ini juga berdampak karena nikel naik. Antam juga naik ya ke harga 2.510, naik 3,29%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini
net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam akhirnya dari kemarin dibawa naik ya. Sempat nggak naik nih di tanggal 27 April, padahal nikel di 27 April sudah rebound. Tapi lihat Antam ditahan ya. Dan kemarin juga Antam itu baru naik di sesi 2 kalau nggak salah, di akhir sesi pertama. Padahal nikel sudah naik tinggi ya, tapi tetap ditahan oleh market makernya, baru sesi 2 dibawa naik. Antam kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin seperti itu, dan hari ini akhirnya nggak mampu juga. Antam akhirnya dibawa naik ya, karena memang nikel naik, jadi ya cukup bagus. Sayangnya Antam hari ini membuat gap, tapi nggak masalah. Sekarang Antam punya support barunya di 2400 sampai 2450. Jadi ini supportnya dinaikin ya. Sekarang support Antam ada di 2400 sampai 2450. Jadi semoga skenario Antam seperti ini. Kalau Antam ternyata besok nggak melanjutkan kenaikan, malah koreksi dulu, dia uji support atau nutup gap di daerah 2450 sampai 2400, terus Antam bisa mantul lagi ke atas. Bisa seperti ini skenarionya ya. Tapi yang punya dari bawah, jaga-jaga tetap pasang trailing stop, mau take profit di area atas atau nunggu konfirmasi. Kalau breakdown baru take profit, itu kalau beli yang dari bawah. Kalau yang beli daerah pertengahan ini di daerah 2300 sampai 2400 ya profit taking aja besok kalau Antam breakdown dari 2480 ya, karena potensinya ke bawah. Dan yang punya dari atas sabar, Antam lagi membuat candle, apakah mampu mempertahankan? Kalau Antam confirm breakout 2400, kemungkinan minggu depan ada potensi menutup gap terdekat dulu ya. Untuk minggu depan ya belum lah. Kalau ke 3000 cukup tinggi juga. Kalau ke 2660 ada potensi minggu depan Antam ke arah sana. Ke arah 2660 menutup gap 6% ya masih bisa lah kalau dalam satu minggu ya. Apalagi kalau dari di bawah 10%, kalau koreksi dulu ya masih bisa juga ya. Kalau dia naik, Antam ini sudah pernah histori sebelumnya naik bahkan 17%, 10% sudah biasa Antam. Jadi bisa aja kalau Antam mau, tapi ya perlu hati-hati. Apakah Antam koreksi dulu? Kalaupun mau spekulasi buy di harga sekarang ya cut loss saja kalau Antam turun dari 2400. Jadi seperti itu, tapi disesuaikan atau mau diubah strategi dan trading plan juga nggak masalah. Yang penting bisa cuan untuk Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk Antam. Yang punya dari 3000 sabar aja, saya juga punya. Saya nggak pernah mau cut loss karena memang untuk saya investasi sampai akhir tahun ya. Jadi seperti itu. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga bonus free konsultasi portofolio dan juga rekomendasi kripto. Jadi punya dua grup saham dan grup kripto. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga terus bisa cuan.